Halo, saya Mercy Tirayo, presenter program Update Corona. Perbarui terus informasi Anda dengan berita-berita independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini. Kita akan mengetahui bagaimana perkembangan terkini uji klinis vaksin Sinovac. Segera bergabung dengan Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 Unpad, Profesor Kusnandi Rusmil. Selamat siang Prof. Kus. Selamat siang. Ini mau mengonfirmasi dulu pernyataan dari Sinovac, Prof. Apakah memang sudah ada hasil uji klinis yang tentunya bisa dipertanggungjawabkan untuk penggunaan vaksin Sinovac untuk anak usia 3-17 tahun, Prof? Kalau di Indonesia itu kita nggak melakukan uji klinis pada anak-anak. Yang melakukan uji klinis pada anak-anak itu adalah di Cina ya, umur 3 tahun ke atas. Sampai saat sekarang itu udah masuk fase 3. Ya, tapi di sana udah ada emergency use authorization ya. Nah, itu. Ya, tapi di Indonesia itu kita nggak melakukannya. Oke. Ya. Jadi di Tiongkok sampai umur 80 juga di sana masih dilakukan. Sudah fase 3 tapi sudah ada emergency use-nya ya Prof ya? Iya. Kalau kita tidak menguji berarti memang Indonesia tidak akan membeli vaksin untuk anak 3-17 tahun, Prof? Masalahnya bukan karena kita tidak menguji, tetapi memang pemerintah itu mengumumkan bahwa kita tidak akan memberi vaksin untuk anak-anak. Ya, gitu. Jadi pemerintah tidak akan memberi vaksin untuk anak-anak yang mau nggak diberi. Ya, karena vaksinasi itu kan sasaran kita itu aja banyak ya. Sasaran kita itu cukup banyak. Sampai sekarang itu sasaran kita itu sebetulnya ada 180 juta dosis. Tapi sampai sekarang kan vaksinasi ke-1 baru 7,3. Vaksinasi kedua 3,3 juta. Ya, sedangkan sampai sekarang vaksinnya itu sedikit ya. Sehingga itu yang diutamakannya itu adalah orang-orang yang rentan, yaitu lansia sama yang dan produktif yang 18 sampai 59 tahun. Ya. Kalau anak-anak itu kan kemungkinan berat penyakitnya itu kan kecil ya dibandingin orang yang di atas 60 tahun itu rentan sekali ya. Kalau anak-anak itu kemungkinannya berat atau meninggal 0,5%, ke orang dewasa itu sampai 40-50% kalau kena penyakit ini akan meninggal ya, sehingga yang memang diutamakannya itu adalah pada orang-orang yang 18-59 dan lansia. Oke, ini yang jadi prioritas. Tapi ini apakah di dunia sebenarnya sudah ada vaksin yang bisa digunakan untuk anak-anak, Prof? Sedang uji coba ya, di Cina lagi uji coba ya. Jadi pada uji coba. Ya, jadi kebanyakan itu kan mereka itu sasarannya orang tua, karena orang tua itu yang berbahaya kan kalau kena vaksin COVID. Kalau anak-anak itu tidak. Cuman masalahnya memang kalau pada anak-anak dia itu walaupun tidak kena penyakit, tapi kan kuman itu bisa nempel di badannya dan dia bisa menularkan ke orang dewasa atau ke orang tuanya gitu. Nah, itu berarti kalau nanti sekolah dibuka bagaimana, Prof? Kalau sekolah dibuka, ya, kan vaksin tidak ada. Lalu tapi tadi Prof Kus bilang gurunya kan udah diimunisasi ya, gurunya udah diimunisasi. Kalau anak-anak relatif kuat ya. Tapi itu nanti banyak pertimbangan-pertimbangan lain dan ini belum final ya. Nanti masih diperbincangkan oleh banyak pihak ya. Saya sendiri kurang paham tentang itu gitu loh ya. Jadi atau tidaknya gitu ya. Tapi karena target kita kan ada 180 juta dosis gitu ya kali untuk orang ya, kali 2 jadi 360. Padahal vaksin yang ada sekarang itu sedikit sekali, sehingga memang pemerintah ini targetnya kepada orang-orang dewasa
belum pada anak-anak. Ini yang jadi prioritas kan memang tadi lansia, lalu juga tenaga pengajar. Misalkan sekolah dibuka, lalu ada kemungkinan Prof, anak-anak yang sekolah ini membawa pulang virus tanpa diketahui dan orang tua di rumahnya belum divaksin. Bagaimana Prof? Ya makanya di samping itu, di samping yang di rumah itu yang orang tuanya udah diimunisasi, juga anak-anak tetap aja mesti physical distancing, jaga jarak, pakai masker supaya mengurangi penularan. Ya karena memang pemerintah memang belum punya rencana untuk mengimunisasi anak-anak. Ya kita nggak bisa paksain karena banyak keterbatasannya kan. Keterbatasan jumlah vaksin, ya. Terus keterbatasan siapa yang mau nyuntik. Selama ini kan, sekarang ini kan target vaksinasi kita sekian kali 2 gitu, yang baru divaksin ke 1 baru 7,3 juta. Ya sedikit sekali, baru 10 juta vaksin ya. kedua 2,3 juta, jadi baru 10 juta ya. Kemudian jumlah vaksinnya juga sekarang yang dikirim ke kita kurang. Memang rencana Bio Farma akan membuat ya dari bulk sendiri gitu ya. Tapi itu produksinya kalau nggak salah itu 120 juta. Jadi tiap bulan itu mungkin 10 juta ya. Karena Bio Farma itu kan punya bulk untuk bikin vaksin ya. Moga-moga nanti pengembangan pabrik Bio Farma itu bisa nambah lagi. Sehingga nanti dalam setahun itu bisa 240 juta. Ya tapi tentu nggak bisa langsung kan. Itu tahap demi tahap gitu loh. Dengan proses yang sebenarnya masih panjang Prof, tapi kita juga lihat bahwa mutasi COVID-19 ini terus berubah gitu. Ada mutasi baru, mutasi lagi. Nah, sekaligus ingin mengklarifikasi Prof, apakah memang sudah diketahui sebenarnya perlindungan vaksin yang saat ini tengah ada proses vaksinasinya bertahan sampai berapa lama di tubuh yang sudah divaksinasi ini? Soal mutasi itu saya udah pernah tanya sama ahli virologi ya, yaitu Prof. Amin Subandrio. Dia bilang sama saya nggak perlu takut, sekarang imunisasi secepatnya dan kemudian sebanyak-banyaknya gitu loh. Ya, karena mutasi ini pada saat sekarang ini belum akan merubah bentuk yang besar, yang banyak gitu. Moga-moga vaksin ini masih efektif gitu. Nah, vaksin yang buatan kita itu dari uji klinis kan udah kita periksa ya oleh. Nah, itu dilihat hasil titer antibodi yang terbentuk itu sangat bagus ya, sangat bagus untuk 3 bulan ya, 6 bulan. Nah, sekarang diikutin ya, udah mulai menurun. Kapan menurunnya, hilangnya itu kapan? Nah, itu yang belum selesai kita ikutin. Kita ngikutinnya nanti 6 bulan dan selanjutnya gitu ya. Sekarang belum tuntas ya. Nah, waktu itu kan saya pernah ngomong tuh di situ. Itu dalam rangka mengantisipasi orang-orang yang merasa ada mutasi virus sehingga mereka takut divaksin. Sebetulnya nggak perlu takut ya, karena dalam 1-2 tahun ini gitu, mutasinya itu belum begitu merubah bentuk yang besar, kata Prof. Amin Subandrio. Jadi tapi sejauh ini yang sudah diuji klinis bertahannya atau antibodinya 3-6 bulan Prof? Ya, itu masih bagus gitu loh. Ya kan diikutin kan ya. Itu masih bagus ya. Yang udah pasti 3 bulan tuh 99,7%. 99,7% itu ada antibodinya ya. Antibodinya cukup serokonversinya. Ya 99,7%. Nah, itu setelah 3 bulan kita periksa ya. Setelah 3 bulan kemudian kita ikutin 3 bulan itu masih 99,2% gitu. Ini jadi apakah berarti dalam 6 bulan seharusnya ada booster lagi, Prof? Oh, belum tahu kita. Oke, ini masih proses berarti ya? Kan kita masih diikutin, ya, masih diikutin di klinis ini. Baik, terima kasih Profesor Kusnandi Rusmil, Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 Universitas Padjadjaran sudah bergabung di Kompas siang hari ini. Sehat selalu, Prof. Kus.